tradisional yang menjadi simbol budaya. Rumah adat tradisional yang akan dibahas kali ini adalah rumah betang. Oh iya, disclaimer dulu ya teman-teman. Rumah betang yang kita lihat saat ini berada di Pangkalan Bun merupakan bentuk replika dari rumah betang yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga rumah adat ini pastinya memiliki beberapa perbedaan dari rumah adat yang ditinggali langsung oleh suku Dayak. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat permukiman suku Dayak. Rumah betang yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu menggambarkan bahwa suku Dayak bukanlah suku yang terbelakang secara kebudayaan. Rumah betang tidak akan berdiri jika suku Dayak tidak mampu menyimpulkan apa yang diajarkan alam kepada mereka tentang bagaimana selamat dari bahaya yang mengancam di alam, serta binatang buas dan lain-lain. Hasil dari cita, rasa, dan karsa yang diolah menjadi sebuah pengetahuan yang rasional tentang hidup berdampingan dengan alam secara bersama dan kolektif. Rumah betang selain sebagai tempat kediaman juga merupakan pusat segala kegiatan tradisional warga masyarakat setempat. Apabila kita amati secara seksama, kegiatan di rumah panjang menyerupai suatu proses pendidikan tradisional yang bersifat non-formal. Rumah betang menjadi tempat dan sarana yang efektif bagi masyarakat Dayak untuk membina keakraban satu sama lain. Di tempat inilah mereka mulai berbincang-bincang untuk saling bertukar pikiran mengenai berbagai pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan satu sama lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilakukan, meskipun pada malam hari atau bahkan pada saat cuaca buruk sekalipun, sebab mereka berada di satu atap yang sama. Demikianlah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan diwariskan secara lisan kepada generasi penerusnya. Dalam suasana kehidupan rumah betang, setiap warga selalu dengan sukarela dan terbuka terhadap warga lain dalam memberikan petunjuk dan bimbingan dalam mengejarkan sesuatu. Selanjutnya adalah ciri-ciri rumah betang. Rumah betang berbentuk memanjang, panjangnya bisa mencapai 30 hingga 150 meter serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10 hingga 30 meter. Memiliki tiang yang tingginya sekitar 3 hingga 5 meter, biasanya rumah betang dihuni oleh 100 hingga 150 jiwa. Sehingga rumah betang ini dapat dikatakan sebagai rumah suku, karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya, mereka dipimpin pula oleh seorang pemangkas lewu. Bagian dalam dari rumah betang terbagi menjadi beberapa ruang yang biasa dihuni oleh setiap keluarga. Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah betang atau rumah panjang haruslah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Di antaranya adalah hulunya haruslah searah dengan matahari terbit dan sebelahan hilirnya di antara matahari terbenam. Hal ini dianggap sebagai simbol dari kerja keras untuk bertahan hidup mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Rumah betang memiliki keunikannya tersendiri. Keunikan tersebut diantaranya adalah rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk di dalam rumah betang. Tangga sebagai alat penghubung pada rumah betang dinamakan hejot. Rumah betang dibangun tinggi dari permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni rumah betang, seperti menghindari musuh yang datang dengan tiba-tiba, binatang buas, ataupun banjir yang terkadang melanda mereka. Hampir semua rumah betang dapat ditemui di hulu sungai besar yang ada di Kalimantan. Rumah betang biasanya menggunakan material kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin. Kayu ulin sendiri memiliki kekuatan yang bisa berdiri sampai dengan ratusan tahun. Kayu ini juga anti rayap. Pada halaman depan rumah betang biasanya terdapat balai sebagai tempat menerima tamu maupun sebagai tempat pertemuan adat. Selain itu juga pada halaman depan rumah betang dapat dijumpai sapundu. Sapundu merupakan sebuah patung atau totem yang pada umumnya berbentuk manusia yang memiliki ukiran-ukiran khas Kalimantan. Sapundu memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengikat binatang-binatang yang akan dikurbankan untuk prosesi
upacara adat. Terdapat juga patahu di halaman rumah betang yang berfungsi sebagai rumah pemujaan. Pada bagian dalam rumah betang terdapat ruang tidur. Ruang tidur harus disusun berjajar sepanjang bangunan betang. Pada belakang bagian rumah betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil yang dinamakan tukau. Tukau ini digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti lisung atau halu. Pada betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Tempat ini biasanya dinamakan sebagai bawong. Selanjutnya pada bagian depan atau belakang rumah betang biasanya terdapat pula sandung. Sandung adalah sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta tempat melewati proses upacara tiwah. Pada rumah adat betang dapat kita lihat bahwa terdapat kerajinan etnik di dalam unsur rumahnya. Terdapat ukiran-ukiran khas Dayak yang dipajang di rumah, seperti tameng Dayak. Rumah adat Dayak merupakan rumah tradisional yang telah dirancang sedemikian rupa oleh masyarakat suku Dayak yang tinggal di hulu sungai sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Selain itu pula rumah adat ini sangat bagus dan menggambarkan warisan budaya dari suku Dayak. Oh iya guys, di dalam replika rumah betang ini terdapat banyak sekali kerajinan etnik dari suku Dayak serta peninggalan-peninggalan dari suku Dayak. Nah guys, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung video. Nantikan video-video selanjutnya ya. Bye-bye.